Dr. Saptawati, sebagaimana kita ketahui, Indonesia saat ini menghadapi beban gizi ganda di mana angka undernutrition itu masih cukup besar. Anak-anak yang stunted, wasting juga masih banyak. Tapi di saat yang bersamaan, di kalangan ekonomi ke atas, anak-anak yang juga sudah mulai mengalami overweight, angkanya semakin meningkat. Menurut Dr. Saptawati, apa yang menjadi penyebab kondisi seperti ini dan bagaimana peran tenaga kesehatan profesional dalam mengintervensi agar supaya kondisi ini tidak menjadi memburuk? Betul sekali. Jadi memang betul kita menghadapi double burden sejak tahun 80-an, di mana angka kurang gizi masih tetap segitu tinggi, dan tetapi kemudian terjadi peningkatan dari angka gizi lebih, ya. Jadi kelihatannya ini ada kaitannya nih gitu. Jadi yang stagnan itu adalah angka stunting, anak pendek. Nah, kemudian sudah diteliti, ternyata anak pendek ini berkorelasi langsung dengan peningkatan indikator kegemukan tadi. Jadi kelihatannya ini ada korelasinya gitu. Dan untuk anak overweight itu nggak cuma anak dengan ekonomi yang menengah ke atas, tetapi menengah ke bawah juga sudah ekonomi segmen, betul sekali. Nah, jadi ini kelihatannya harus ditangani cepat nih supaya tidak terjadi anak-anak yang stunted, dan penanganannya kan selama ini ditunggu sampai 2 tahun, ya, ditimbang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 di balita, baru ditangani di posyandu. Ini udah nggak bisa. Dan korektif approach ya selama ini. Betul. Jadi kayaknya ini harus promotif preventif sebelum terjadi anak-anak stunted pada usia 2 tahun. Itu setelah anak lahir itu betul-betul sudah ada prevensi kepada ibu daripada anak-anak ini melalui tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan itu kita nggak bisa mengandalkan dokter, ya, tetapi kita harus juga menggunakan tangan-tangan yang lain. Kita punya bidan, kemudian kita punya perawat, kita punya ahli gizi, dan yang nggak kalah penting kita punya kader kesehatan di posyandu. Betul. Coba kalau itu semua menjadi satu tim dan berjenjang, itu bagus banget gitu loh. Ya. Dalam hal ini tentu saja Dokter Tati mengadres bahwa grup target yang harusnya berperan penting adalah tenaga kesehatan dan kader posyandu yang merupakan perpanjangan tangan kader. Tapi strategi apa yang menurut Dr. Saptawati paling tepat untuk dalam jangka waktu pendek bisa memberikan hasil yang sangat positif untuk minimal menghambat atau supaya kondisi angka double burden di Indonesia tidak semakin memburuk, Dok? Sebetulnya program sudah ada. Kementerian Kesehatan kita sudah sejak zaman dulu, karena saya juga udah tua ya, jadi sejak tahun 80 itu sudah mencanangkan berbagai program kesehatan, salah satunya melalui posyandu. Di posyandu ada kartu menuju sehat, kartu ibu hamil, di sekolah sudah ada kartu untuk UKS. Dan yang satu lagi yang sekarang belum dimanfaatkan secara nyata adalah kartu kesehatan ibu anak, karena dalam satu buku kartu kesehatan ibu anak itu tercakup semuanya edukasi-edukasi apa yang harus diperoleh oleh ibu yang dapat diberikan sebetulnya oleh bidan, dan perpanjangan tangannya adalah kader posyandu. Di situ banyak sekali edukasi-edukasi khususnya untuk pemberian infant and young child feeding. Dan itu dimulai dari ibu hamil itu. Nah, kalau misalnya kita bisa memperkuat supaya program tersebut itu dapat dilaksanakan dengan baik, kita nggak perlu lagi bikin modul baru, bikin strategi edukasi baru. Kita bisa manfaatkan itu, strengthening itu dengan apa approach yang bagus gitu. Ya. Pertanyaan terakhir, Dr. Saptawati, keterlibatan stakeholder baik pemerintah, kemudian tenaga kesehatan, organisasi profesi, menurut Dr. Saptawati apa yang harus dilakukan agar supaya semua stakeholder dapat benar-benar terlibat langsung agar supaya angka double burden ini tidak memburuk di kemudian hari, Dok? Kalau dari aspek nutrisi sejak awal kehidupan, early life nutrition atau nutrisi 1000 hari kehidupan itu is a must, sudah harus, karena itu harus menjadi satu topik pembelajaran pre-service training. Jadi untuk mahasiswa kedokteran, untuk mahasiswa sekolah bidan, sekolah perawat, masukkan di kurikulum. Ya, harus masuk di kurikulum khusus untuk program 1000 hari kehidupan pertama kehidupan itu. Baik, terima kasih Dr. Saptawati. Sama-sama.